Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayu Manafela Sari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Ekonomi Syariah 5. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan tanggapan terkait video dari Bapak Abdul Wahid Nafi selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam Nusantara. Dalam video kali ini, beliau menjelaskan tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Jadi, dalam materi tersebut, beliau menjelaskan bahwa peradaban yang maju yaitu merubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Yang seperti kita tahu bahwa materi sebelumnya itu tentang peradaban Arab pra-Islam. Muhammad mengembangkan atau menyebarkan agama Islam dengan dua fase, yaitu yang pertama fase Makkah dan yang kedua yaitu fase Madinah. Baik, dalam poin pertama itu tentang fase Mekah, di mana Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam di daerah Mekah. Ada beberapa tahap yang beliau lalui untuk mengembangkan agama Islam, tidak begitu saja ya, jadi ada tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu tentang metode dakwah Nabi Muhammad. Jadi dalam menyebarkan Islam, Nabi Muhammad itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu rahasia. Rahasia di sini maksudnya mengajak secara sembunyi-sembunyi masyarakat untuk beriman kepada Allah dengan mengajak membaca syahadat, terus dan orang-orang yang pertama kali beliau ajak untuk masuk Islam sendiri, yang pertama yaitu istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian selanjutnya diikuti dengan sahabat-sahabat beliau, yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, dalam mengajak tersebut beliau membutuhkan selama 3 tahun, tentu tidak sebentar. Kemudian yang kedua yaitu terang-terangan di Mekah. Setelah Sayyidina Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam, barulah Rasulullah menyebarkan Islam itu secara terang-terangan. Kemudian beliau itu membangun peradaban yang bertauhidkan kepada Allah, peradaban yang menanamkan cinta satu sama lain, peradaban yang saling menghormati antara sama manusia, yang peradaban yang memiliki kesetaraan yang sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi sebelum adanya Rasulullah menyebarkan Islam itu kan masyarakat Arab itu dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, seperti yang kita tahu pada zaman pra-Islam, bahwa mereka itu menyembah berhala, kemudian saling berperangan antara saudara, bahkan. Kemudian yang ketiga yaitu terang-terangan di luar Mekah. Rasulullah mulai mengajak orang-orang yang sedang berhaji yang berasal dari luar Mekah, atau ya dari luar Mekah, mengajak untuk bertauhid kepada Allah, mengajak untuk saling menyayangi. Jamaah yang berasal dari Madinah dan Yasrib mulai masuk Islam. Kemudian yang kedua yaitu konten dakwah di Mekah. Jadi ada beberapa yang Rasulullah lakukan agar dakwah yang ingin Rasulullah sampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat Arab. Yang pertama yaitu dari pendidikan tauhid dalam teori dan praktik. Nah, tentang mengesahkan Allah, bahwa yakin, di situ Rasulullah itu menjelaskan tentang mengesahkan Allah, bahwa yakin dengan dirinya Allah itu satu, ditanamkan dalam hatinya, dan yakin dalam dirinya itu bahwa yang menciptakan alam semesta, manusia, ialah Allah, yang boleh disembah hanyalah Allah. Kemudian hanya Allah satu-satunya boleh kita sembah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah itu yang maha tahu, ditanamkan dalam dirinya itu rasa tunduk kepada Allah, rasa patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, melalui pengajaran Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah yang disebut ayat-ayat Makkiyah, yang dimana ayat-ayat tersebut diturunkan di kota Mekah. Ayat pertama yang turun ialah surat Al-Alaq yang berisi perintah Iqra, bacalah, dimana di situ perintah untuk membaca Al-Quran, untuk memahami isi dari Al-Quran, untuk menerapkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran yang diturunkan di Mekah lebih banyak membahas tentang tauhid, keberadaan Allah, kekuasaan Allah, hari pembalasan, pentingnya menaati Allah dan Rasulullah. Kemudian poin selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu menolak dengan lunak. Artinya di sini mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah, tetapi mereka hanya tidak menerima begitu saja, tidak menampakkan sikap yang kasar atau berkata-kata kasar kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu menolak semi lunak. Mereka menolak dan mereka sudah mulai memfitnah Rasulullah, sudah membuat isu bahwa Rasulullah itu seorang pendusta, kemudian menjelekkan Rasulullah, sudah mulai melakukan tindakan yang keras tetapi tidak sampai parah. Kemudian yang ketiga yaitu menolak dengan kasar atau keji. Di sini mereka itu sudah
memfitnah Rasulullah. Kemudian mereka itu mengatakan bahwa Rasulullah itu seorang penyair, dilempari batu, bahkan Rasulullah itu akan dibunuh, terutama yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka sangatlah kasar. Bahkan mereka itu mengarahkan yang lain untuk menghina, memfitnah, dan membunuh Rasulullah. Kemudian poin selanjutnya itu tentang faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama itu faktornya di sini yaitu dari bidang politik kekuasaan. Penguasa-penguasa seperti Abu Lahab dan Abu Jahal itu, kemudian Umayyah, mereka itu khawatir kekuasaan mereka akan runtuh karena sebelum adanya Rasulullah kan mereka yang berkuasa di Mekah tersebut, mereka yang mengajak masyarakat sana untuk menyembah berhala, kemudian untuk berperilaku kasar atau tidak baik. Nah, apabila mereka mempercayai dakwah Rasulullah, maka kedudukan mereka itu akan terancam dengan kedudukan Rasulullah apabila masyarakat sana itu mulai percaya dengan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu dari sosial atau persamaan derajat, karena Rasulullah itu mengajak pada peradaban yang baru, ialah persamaan manusia atau persamaan derajat. Jadi antara yang kaya dan yang miskin, tua dan yang muda, itu semua mereka itu sederajat, tidak ada yang membeda-bedakan. Hal tersebut yang membuat ricuh para penguasa atau membuat khawatir para penguasa-penguasa terdahulu, karena mereka itu status sosialnya itu kan tinggi, jadi mereka takut direndahkan atau disamaratakan dengan masyarakat-masyarakat yang status sosialnya itu rendah. Kemudian yang ketiga yaitu agama dan keyakinan. Jadi mereka itu sangat fanatik dengan agama mereka, yaitu menyembah banyak Tuhan atau menyembah berhala. Dan yang keempat yaitu budaya taklid kepada nenek moyang. Jadi mereka itu berpikir bahwa mereka akan berpegang teguh pada budaya dan tradisi yang mereka anut selama ini. Misalnya seperti mereka menyembah berhala, kan itu turun temurun dari nenek moyang mereka yang memberikan tradisi atau keturunan untuk menyembah berhala. Jadi mereka itu sangat fanatik ya dengan namanya budaya atau tradisi, sangat mengikuti. Kemudian yang kelima yaitu dari ekonomi. Ekonomi di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kelompok pematung. Maksudnya kelompok pematung di sini ini, jika orang-orang yang bertauhid kepada Allah, maka patung-patung yang mereka jual itu tidak akan mungkin laku dong. Karena orang-orang di sini kan sudah menyembah Allah, sedangkan pada zaman dulu kan sebagian orang-orang itu menyembah berhala atau menyembah patung. Kemudian yaitu kelompok saudagar-saudagar. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fase Madinah. Fase Madinah di sini juga mengalami beberapa tahap ya, sama seperti fase Mekah. Yang pertama yaitu dalam fase Madinah di sini Rasulullah itu mendirikan masjid. Nah, ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, nah di tengah perjalanan Rasulullah itu membangun ya di tengah perjalanan dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu membangun atau mendirikan masjid karena masjid itu merupakan pusat penanaman nilai-nilai Islam, tempat untuk beribadah, tempat untuk membangun peradaban Islam yang baru. Kemudian yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana kaum Muhajirin di sini yaitu sahabat-sahabat Mekah yang pindah ke Madinah, yang dimana sahabat-sahabat tersebut itu ikut Rasulullah ya dari Mekah ke Madinah untuk berhijrah, untuk menyebarkan agama Islam yang ada di Madinah. Kemudian mempersatukan umat, salah satunya itu. Kemudian yang ketiga itu membuat perjanjian dengan kaum muslimin dan bukan kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi perjanjian itu disebut Washiqatul Madinah. Ya, yang berisikan yaitu bahwa sesama umat Islam harus saling mengasihi. Kemudian umat Islam dengan umat non-Islam itu harus saling menghormati antara satu sama lain meskipun kita berbeda agama. Kemudian saling menjaga tentang keamanan Madinah, saling menjaga tentang keutuhan dan kenyamanan masyarakat Madinah. Kemudian ada meletakkan dasar-dasar politik, di mana tentang pemimpin, kerjasama di antara umat Islam, kemudian memberikan pengetahuan tentang membangun ekonomi yang baik bagaimana, kemudian membuat pasar untuk menggerakkan ekonomi, terus juga mengembangkan pertanian, karena sebagian besar di sana itu mereka itu berpenghasilan sebagai pedagang dan bertanian. Kemudian yaitu mengatakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah untuk sama-sama menjaga dan merawat kota Madinah dan membangun Madinah yang lebih baik lagi sebelum-sebelumnya.
Kemudian memperkuat kekuatan militer untuk menjaga keutuhan dan keamanan kota Madinah sendiri. Baik, cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.